Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Desa Gunung Jati, sebuah dusun kecil yang terletak di kaki pegunungan Menoreh, hidup dalam ketenangan yang nyaris tak terusik. Di sana, kehidupan mengalir lambat seperti aliran sungai yang membelah sawah. Matahari masih menjadi penanda waktu utama, dan suara kentongan lebih dipercaya ketimbang jam digital. Di antara rumah-rumah panggung beratap genteng dan kebun bambu yang tumbuh lebat, tinggal seorang bocah lelaki berumur 8 tahun bernama Bagas. Ia anak satu-satunya dari pasangan Bu Lastri dan Pak Darno. Sejak kecil, Bagas dikenal pendiam, suka menggambar di tanah dengan ranting, dan kerap bermain sendirian di halaman rumah atau kebun belakang. Namun sejak ayahnya merantau keluar kota dan ibunya sibuk bekerja sebagai penjahit, Bagas semakin sering dibiarkan sendiri. Kadang pagi-pagi ia bangun tanpa sarapan. Kadang ia tertidur di depan pintu menunggu ibunya pulang dari rumah pelanggan. Meski warga menaruh iba, tak ada yang benar-benar mencampuri urusan keluarga itu. Hingga sore itu, malam pertama bulan Suro, saat matahari mulai turun dan bayangan pohon bambu menari panjang di tanah, Bagas tak kunjung masuk ke rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 5.40. Udara mulai berubah. Angin dari gunung meniup pelan, membawa bau lembab dari daun dan tanah. Langit kemerahan, tanda maghrib sebentar lagi datang. Bu Lastri memanggil dari dalam rumah. "Bagas, ayo masuk, wis sore." "Sudah sore." Tidak ada jawaban. Ia keluar, melongo ke halaman yang mulai temaram. Ayunan bambu di bawah pohon jambu masih berayun pelan, tapi tak ada tanda-tanda Bagas. "Bagas!" panggilnya lagi. Suaranya sedikit meninggi. Masih tak ada sahutan. Ia melangkah cepat ke belakang rumah, menengok ke kebun kecil tempat Bagas biasa bermain lumpur. Kosong. Mulai panik, Bu Lastri berlari ke depan rumah tetangga. "Bu Marni, lihat Bagas gak?" Bu Marni menggeleng. "Barusan saya lihat dia main sendiri." Kayak lari ke arah sawah bawah. Mata Bu Lastri melebar. "Sawah? Sendirian?" Tanpa pikir panjang, ia menyusuri jalan setapak menuju sawah. Tak peduli pada suara jangkrik yang mulai nyaring, atau embun yang mulai menempel di ujung rumput. Di tangannya, lampu senter kecil tergenggam erat. Setengah jam, 1 jam, tidak ada tanda-tanda Bagas. Malam itu, desa Gunung Jati geger. Orang-orang keluar rumah, membawa obor dan lampu petromax. Para lelaki menyisir kebun, sawah, dan pinggir sungai. Anak-anak dikumpulkan di balai dusun. Para perempuan berkumpul di rumah Bu Lastri yang kini sudah lunglai tak bersuara, hanya menangis dan memegangi sapu tangan. Pak RW bahkan menghubungi polisi sektor kecamatan, tapi mereka mengatakan pencarian akan dilakukan esok pagi. Kalau cuma sebentar hilang, mungkin anaknya ngumpet atau ketiduran di kebun, ujar petugas dengan datar. Namun warga tak bisa menunggu, karena mereka tahu ini bukan hilang biasa. Di sudut desa, di sebuah rumah tua beratap ijuk yang nyaris tertutup semak, tinggal seorang nenek bernama Mbah Ranti. Ia jarang keluar rumah. Warga bilang ia sudah pikun. Ada pula yang bilang ia melihat terlalu banyak. Tapi malam itu, ia berdiri di depan jendela kamarnya, menatap atap rumah Bu Lastri di kejauhan. Matanya yang keriput menyipit. Angin bertiup pelan. Dan di tengah gelap yang belum sepenuhnya malam, ia melihatnya. Sosok tinggi, perempuan, berdiri di atas atap rumah Bu Lastri. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Bajunya putih, compang-camping seperti kain kafan tua. Tangannya menggantung di samping tubuh, dan dada bagian atasnya terlihat menonjol aneh. Ia tak bergerak, tapi mengawasi. Mbah Ranti gemetar. Ia menunduk, berucap pelan, "Wewe." Tak ada yang percaya padanya. Tapi malam itu, bisik-bisik mulai terdengar di warung dan pos ronda. Jangan-jangan Bagas dibawa. Wewe Gombel. Wewe Gombel, nama yang ditakuti sejak dulu.
Makhluk gaib perempuan yang dikenal menculik anak-anak yang diabaikan orang tuanya. Bukan untuk disakiti, tapi untuk dipeluk, disayangi, dengan caranya sendiri. Orang-orang tua di desa selalu bilang, jika anak bermain terlalu larut, atau ditinggal sendirian di rumah tanpa kasih sayang, maka wewe gombel akan datang. Ia tak membunuh, ia hanya mengambil yang dibuang. Pagi berikutnya, pencarian dilanjutkan. Tak ada jejak, tidak di sawah, tidak di sungai, tidak di pematang. Salah satu anjing pelacak berhenti di bawah pohon jambu dekat ayunan, menggonggong ke arah atas pohon, lalu melolong. Tapi tidak ada siapa-siapa. Ayunan masih berayun pelan, terlalu pelan, seolah masih ada yang duduk di sana. Warga mulai takut. Para ibu memeluk anak-anak mereka lebih erat. Anak-anak dilarang main keluar selepas asyar. Di malam kedua, suara aneh terdengar dari arah hutan bambu. Tangisan anak kecil, disusul nyanyian lirih perempuan. Malam itu, doa-doa mulai dibacakan di surau. Pagar gaib mulai dipasang di tiap sudut desa. Dan seorang warga berkata dengan pelan, kalau benar wewe gombel sudah muncul lagi, berarti ada yang sedang menuntut kasih. Namun semua sudah terlambat. Bagas belum kembali, dan malam ketiga menjelang. Sehari sebelum Bagas menghilang, langit desa Gunung Jati mendung seharian. Udara lembab, dan kabut tipis turun dari lereng gunung sejak pagi. Di rumah kecil beratap genteng di pinggir desa, suara pertengkaran terdengar dari balik dinding. Sudah berapa kali aku bilang, Las, aku butuh uang itu untuk modal, bukan buat kamu belikan mesin jahit baru. Bentak seorang pria, Pak Darno, suami Bu Lastri, dari balik suara hujan rintik. Bu Lastri membalas dengan nada tinggi, modal apa? Kamu saja kerja nggak jelas di kota. Kirim uang cuma janji. Aku kerja siang malam demi anak kita makan. Suara piring pecah menyusul. Di balik tirai bilik, Bagas menyelinap diam-diam keluar rumah. Di tangannya, boneka kayu kecil yang ia ukir sendiri. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan luka. Ia sudah terbiasa dengan suara orang tuanya saling membentak. Sejak ayahnya pulang dari kota 2 minggu lalu, rumah itu lebih sering dipenuhi amarah ketimbang tawa. Hujan tak menghentikan langkah kecilnya. Ia berjalan pelan menyusuri pematang, menuju kebun bambu di belakang desa, tempat favoritnya untuk menyendiri. Di sana, ia merasa sunyi yang menenangkan, tidak seperti sunyi di rumahnya, yang dingin dan menyesakkan. Kebun bambu itu dikenal sebagai tempat wingit. Orang-orang tua sering memperingatkan agar tidak bermain di sana, apalagi menjelang maghrib. Tapi bagi Bagas, tempat itu seolah satu-satunya tempat yang mendengarkan. Ia duduk di akar pohon besar di tengah rumpun bambu, mulai menggambar di tanah dengan ranting. Kadang gambar rumah, kadang gambar wajah ibu, tapi seringkali ia menggambar perempuan tinggi dengan rambut panjang yang tak punya wajah. Keesokan harinya, pagi hari sebelum ia menghilang, Bu Lastri mendatangi warung Bu Sarti untuk membeli beras. Loh, Bu Lastri, kemarin Bagas main sendiri ke kebun bambu ya? Tanya Bu Sarti sambil menakar gula. Iya, kenapa toh? Wah, hati-hati loh, Bu. Anak-anak desa udah pada tahu, daerah situ. Ya, nggak bersih, katanya pelan, menatap kiri kanan sebelum melanjutkan. Saya dengar cerita dari almarhum Simbah. Dulu ada anak kecil juga yang hilang setelah maghrib. Katanya, dibawa wewe. Bu Lastri mengangkat alis, lalu tertawa kecil. Wewe gombel? Ah, itu kan cuma cerita buat nakut-nakutin anak-anak. Bu Sarti hanya diam. Ia tak ingin berdebat. Tapi dalam hati, ia mengingatkan diri sendiri. Orang yang menertawakan larangan leluhur biasanya diberi pelajaran langsung. Sore harinya, seperti biasa, Bagas kembali menyelinap keluar rumah. Kali ini, langit lebih gelap dari biasanya. Maghrib hampir tiba, dan angin bertiup lebih kencang. Ia duduk lagi di tempat favoritnya, menggambar. Tapi kali ini, ia merasa ada yang memperhatikannya. Di sela-sela rumpun bambu, ia melihat bayangan putih melintas cepat. Ia berdiri, mencoba melihat lebih jelas. Siapa? Bisiknya.
Tak ada jawaban, tapi udara di sekitarnya berubah dingin. Bambu-bambu berderit pelan. Daun-daun gugur meski angin tak bertiup kencang. Lalu ia mendengar suara lirih. Bagas. Bukan suara ibunya, bukan pula suara ayahnya, tapi suara lembut yang terdengar hangat, seperti panggilan dari orang yang sangat merindukannya. Siapa? Ulang Bagas, sedikit gemetar. Dari balik kabut yang mulai turun di kebun itu, muncul bayangan sosok tinggi. Rambutnya panjang, menjuntai menutupi hampir seluruh wajah. Ia mengenakan jubah putih lusuh yang terseret di tanah. Tapi yang paling mencolok adalah bentuk tubuhnya, dengan sepasang payudara panjang menjuntai hingga ke perut. Sosok itu tidak berjalan. Ia melayang, perlahan mendekat. Di tangannya, ia menggendong sesuatu yang kecil, yang mengerang pelan, seperti anak kecil yang ketakutan atau kesepian. Bagas tidak sempat berteriak. Matanya menatap kosong. Kakinya seperti dipaku di tanah. Dan saat makhluk itu semakin dekat, suara di kepalanya berubah menjadi nyanyian lembut. Enduk, ojo nangis. Anak ibu kene. Nak, jangan menangis. Ada ibu di sini. Malam itu, beberapa warga yang rumahnya menghadap ke arah kebun bambu mendengar suara tangis anak kecil yang sayu, disusul dengan derit ranting dan bisikan pelan. Seorang pemuda bernama Sukir, yang hendak menjemput adiknya di rumah bibinya, melewati jalur setapak di pinggir kebun itu. Ia membawa senter dan motor bebek. Tiba-tiba motornya mogok. Ia menyalakan senter dan turun. Namun sebelum sempat menyalakan ulang motor, ia melihat sesuatu di antara bambu. Senter menyorot langsung ke arah sosok perempuan berjubah putih yang berdiri mematung di tengah jalan. Payudaranya panjang menjuntai, matanya kosong, dan ia menggendong sesuatu yang bergerak pelan, mengerang. Sukir gemetar, tubuhnya kaku. Tapi sebelum ia bisa mundur atau kabur, sosok itu hilang sekejap mata, menyisakan suara tawa lirih yang memantul di antara pepohonan. Ia melarikan diri sekuat tenaga, lupa dengan motornya. Begitu sampai di rumah, wajahnya pucat pasi, dan butuh waktu 2 jam sebelum ia bisa bicara lagi. Pagi harinya, warga menemani Sukir kembali ke tempat kejadian. Motornya masih ada, berdiri diam, namun joknya basah dan penuh lumpur lengket, padahal tanah di sekitarnya kering. Di dekat motor, mereka menemukan jejak kaki kecil, berputar-putar di tempat yang sama, lalu menghilang begitu saja. Cerita itu menyebar. Dan akhirnya, Bu Lastri tak bisa lagi mengingkari firasatnya sendiri. Ia menangis seharian, duduk di serambi rumah sambil memeluk baju tidur Bagas yang belum sempat dicuci. Malam kembali datang, tapi tak ada kabar. Dan Wewe Gombel masih berkeliaran. Pagi hari di desa Gunung Jati kembali diselimuti kabut tipis. Langit kelabu dan angin dari arah pegunungan membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Hari itu memasuki hari keempat sejak Bagas menghilang, dan wajah-wajah penduduk sudah berubah dari gelisah menjadi tegang, nyaris putus asa. Bu Lastri tak keluar rumah. Suaranya serak karena tangis yang tak berhenti. Ia sudah tidak bicara lagi, hanya duduk di sudut kamar, memeluk bantal kecil milik Bagas dan sesekali mengguncangnya seperti memeluk anaknya yang hilang. Namun warga tidak tinggal diam. Setelah berbagai pencarian gagal, dan suara-suara aneh di malam hari semakin sering terdengar, para tetua desa sepakat memanggil satu nama, Mbah Wiryo. Mbah Wiryo tinggal di ujung dusun, di rumah kayu yang dikelilingi pohon asem dan belimbing wuluh. Lelaki tua itu dikenal sebagai dukun sepuh, orang terakhir yang masih menguasai ilmu titen dan bisa melihat sisi lain yang tak kasat mata. Tubuhnya bungkuk, rambutnya tinggal putih tipis, tapi matanya tajam seperti pisau. Ia bicara pelan, tapi setiap kata yang keluar darinya seperti mengandung bobot 1000 makna. Saat kabar Bagas sampai padanya, ia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Cah cilik kui ora ilang, jiwane dipundhut, nanging dudu kanggo dipangan." Anak kecil itu tidak hilang, jiwanya diambil, tapi bukan untuk dimakan. Ia meminta disiapkan sesajen, kembang 7 rupa, air dari mata air sendang kunci, kain mori putih, dan 1 potong pakaian terakhir yang dipakai Bagas. Malam harinya,
Ritual dilakukan di bawah pohon jambu dekat ayunan, tempat terakhir Bagas terlihat. Lingkaran dibentuk dari benang putih, dan dupa dibakar mengelilingi ruang ritual. Beberapa warga diizinkan menonton dari jauh, tapi dilarang berbicara. Mbah Wiryo duduk bersila, mata terpejam. Ia menggumamkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tak dimengerti orang biasa. Lalu, di tengah hening, ia membuka mata dan memandangi langit. Jiwane Bagas ana ing alam alus. Alam sing lembut dudu surga, dudu neraka. Jiwa Bagas ada di alam halus. Alam yang lembut bukan surga, bukan neraka. Warga terdiam. Dheweke dicekel ning ora diganggu. Ning ditahan. Awit dheweke rumangsa ora enduwe sapa-sapa. Dia ditahan tapi tidak disakiti. Hanya ditahan. Karena ia merasa tidak punya siapa-siapa. Wajah Bu Lastri yang duduk di tepi ritual langsung tertunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu, angin desa mendadak berhenti. Langit yang sebelumnya berawan tampak lebih pekat, seperti langit malam tanpa bintang. Kabut turun dari arah hutan, menggumpal di antara rumah-rumah. Dan di kejauhan, suara lirih terdengar, tawa kecil, disusul nyanyian. Sementara itu, di tempat lain, dunia yang tidak terlihat oleh manusia biasa, Bagas berdiri di depan sebuah rumah tua besar, dikelilingi kabut putih yang lembut dan lampu-lampu gantung yang menyala redup. Suara anak-anak kecil terdengar dari dalam. Mereka bermain, tertawa, menyanyi lagu-lagu Jawa lama. Cublak-cublak sueng, suengeteng gelentar. Pintu rumah terbuka sendiri. Bagas melangkah masuk. Di dalam, puluhan anak kecil sedang duduk melingkar. Sebagian bermain boneka dari kain, sebagian menggambar, sebagian lagi hanya tertawa sambil menatap ke arah jendela yang tidak menunjukkan dunia luar. Rumah itu hangat, namun anehnya, tak ada satupun dari mereka yang tampak benar-benar hidup. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan tawa mereka seperti direkam dari kaset usang. Dari lantai atas, terdengar langkah kaki pelan. Lalu muncul sosok tinggi besar, perempuan berpakaian putih lusuh, wajah pucat, rambut panjang menjuntai ke lantai, dan dua payudara menggantung panjang menutupi perut. Ia tersenyum lebar, namun senyum itu dingin dan tidak wajar. "Bagas," katanya dengan suara rendah. "Selamat datang, Le." Ia membuka tangannya, dan Bagas melangkah mendekat. Perlahan, ragu, namun seolah terdorong oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Perempuan itu memeluknya, dan pelukan itu hangat. Terlalu hangat, seperti pelukan yang sudah sangat lama ia rindukan. "Di sini, kamu gak sendirian. Di sini, semua anak disayang." Bagas menunduk, dan untuk pertama kalinya, air matanya jatuh. Ia tak tahu siapa perempuan itu, tapi pelukan itu lebih lembut dari pelukan ibunya sendiri. Hari-hari berikutnya, waktu terasa aneh. Bagas tidak tahu sudah berapa lama ia berada di sana. Anak-anak lain selalu tersenyum, tapi mereka tak pernah menyebutkan nama orang tua mereka. Bahkan saat ditanya, mereka hanya menoleh kosong, lalu tertawa. Bagas mulai melupakan suara ibunya, wajah ibunya, bahkan namanya sendiri mulai terasa asing. Kadang ia melihat jendela besar di lorong rumah itu. Di balik kaca jendela, ia melihat bayangan desa Gunung Jati, tapi tidak bisa memanggil. Suaranya tak keluar, dan ketika ia mengetuk kaca, kaca itu berubah menjadi kabut. Lalu suara lembut dari belakangnya berkata, "Jangan lihat ke sana. Di sana kamu ditinggal. Di sini kamu dicintai." Bagas perlahan mengangguk. Di dunia nyata, Mbah Wiryo memanggil Bu Lastri secara pribadi. "Anakmu bisa kembali, Las. Tapi bukan dengan menangis, bukan dengan sesaji, tapi dengan penebusan hati." Bu Lastri menatap bingung. Anak itu merasa tak dicintai, dan Wewe Gombel hanya memeluk mereka yang ditelantarkan. Perkataan itu seperti pisau menembus dada. Selama ini, Bu Lastri mengira Wewe Gombel adalah makhluk jahat yang menculik anak-anak untuk disiksa. Tapi kenyataannya jauh berbeda. "Kita akan memanggilnya kembali, tapi kau harus siap berkata jujur."
Malam itu, Mbah Wiryo melakukan ritual panggilan jiwa. Kali ini di halaman rumah Bu Lastri. Kembang kantil ditaburkan, asap dupa membumbung tinggi, dan pakaian kecil Bagas digantung di tengah-tengah lingkaran benang. "Bagas, anakmu bisa mendengar, tapi dia ragu, karena hatimu belum bersih," kata Mbah Wiryo. Bu Lastri diminta duduk bersila, menatap pakaian anaknya. "Panggil dia dengan jiwamu, bukan dengan mulutmu." Dan Bu Lastri pun menangis. Bukan tangis panik seperti sebelumnya, tapi tangis dari lubuk hati terdalam. Ia meminta maaf. Ia menyebutkan setiap kali ia mengabaikan Bagas. Setiap hari ia lupa mencium keningnya. Setiap kali ia lebih memilih pekerjaan ketimbang mendengar anaknya bercerita. Dan dalam dunia lain, di jendela rumah besar penuh kabut, Bagas berdiri diam. Ia mendengar sesuatu. Pelan. "Nak, pulanglah. Ibu kangen." Untuk pertama kalinya, wajah perempuan tinggi berpakaian putih itu berubah. Senyumnya hilang, matanya menjadi sendu. "Kalau kau kembali, jangan biarkan dia melupakanmu lagi," katanya pelan, sebelum pintu rumah itu terbuka, dan cahaya putih menyilaukan masuk. Bagas menutup matanya, dan langkahnya mulai bergerak. Udara malam di desa Gunung Jati terasa lebih berat dari biasanya. Kabut turun sebelum maghrib, menyelimuti jalan-jalan kecil dan halaman rumah. Langit kelabu seolah enggan beranjak, dan daun-daun bambu berderit pelan seperti berbisik satu sama lain. Bayangan-bayangan panjang tampak lebih gelap, dan ayam-ayam pulang kandang lebih cepat dari biasanya. Di rumah panggung milik Bu Lastri, Mbah Wiryo duduk bersila di serambi. Di hadapannya, mangkuk tanah liat berisi minyak kelapa menyala pelan, mengeluarkan asap tipis. Sesajen telah diletakkan, bunga kantil, kemenyan, air kendi, dan foto kecil Bagas yang dilingkari benang putih. Bu Lastri duduk tak jauh dari sana, namun tubuhnya tegang. Matanya bengkak. Rambutnya belum sempat disisir rapi sejak seminggu lalu. Tapi bukan rasa kehilangan yang kini mendominasi, melainkan keraguan dan kemarahan. "Apa ini semua tidak cukup, Mbah?" katanya dengan suara serak. "Aku sudah menangis, aku sudah meminta, tapi kenapa Bagas belum juga kembali?" Mbah Wiryo menghela napas pelan. Suaranya tetap tenang seperti air sumur tua. Menangis dan meminta tidak sama dengan menyadari. "Las, anakmu tidak hilang. Ia sedang ditahan oleh kasih yang tak pernah kau berikan." Bu Lastri menunduk, menggenggam erat ujung kain batiknya. "Ritual semalam gagal," lanjut Mbah Wiryo, "karena hatimu masih penuh marah. Bukan kepada Wewe Gombel, tapi kepada dirimu sendiri." Suasana hening. Angin menerpa pelan, membuat api dalam mangkuk minyak bergoyang lemah. Keesokan paginya, kabar tentang gagalnya ritual mulai menyebar. Warga desa mulai resah. Semula mereka hanya bersimpati pada Bu Lastri, tapi kini mereka mulai khawatir sendiri. Pasalnya, anak-anak mulai bercerita hal aneh. Seorang bocah perempuan bernama Dina, 6 tahun, mengatakan bahwa ia melihat Ibu Putih berdiri di halaman rumahnya waktu malam, memanggil dengan tangan terbuka. "Ibu itu senyum terus," kata Dina polos pada ibunya. Terus dia bilang, "Dina, sini, Ibu kangen." Ibu Dina langsung menabur garam di sekeliling rumah, menyiram air kembang 7 rupa, dan melarang Dina keluar rumah selepas asyar. Namun cerita itu bukan satu-satunya. Di malam yang sama, 3 anak lainnya mengaku melihat sosok yang mirip. Perempuan tinggi, berpakaian putih, rambut panjang, berdiri diam di depan jendela, mengendap di pojokan teras, atau berdiri di bawah pohon jambu tempat ayunan Bagas dulu digantung. Warga mulai panik. Anak-anak mulai dilarang tidur sendiri. Banyak ibu yang tidur berdesakan dengan anak-anak mereka. Bahkan ada yang membawa mereka ke surau untuk bermalam. Pagar gaib mulai dibuat ulang. Sapu lidi dibalik dan digantung di atas pintu. Wadah berisi air bercampur daun kelor dan potongan cabai rawit diletakkan di sudut-sudut rumah. Namun ketakutan tetap menyelimuti. Karena bisik-bisik menyebar. Wewe Gombel belum puas. Di tengah situasi yang makin genting, Bu Lastri justru menarik diri.
Ia merasa warga menyalahkannya, dan dalam hati yang sempit, ia kembali meragukan semua ini. Apa ia semua ini salahku? Katanya pada dirinya sendiri malam itu. Apa ia Bagas diambil hanya karena aku telat memberi makan? Karena aku kerja terlalu keras. Ia tidak sadar bahwa penyangkalan adalah bentuk lain dari ketidakpedulian. Malam itu, ia tidak ikut doa bersama di surau. Ia hanya duduk di serambi rumah, memandangi halaman yang sepi. Sampai, tanpa ia sadari, bayangan putih muncul di pojokan halaman. Perempuan itu berdiri mematung. Rambutnya panjang, wajahnya samar, dan kedua tangannya terbuka lebar seolah mengundang. Bu Lastri membeku. Untuk sesaat, ia seperti melihat sosok dirinya sendiri, tapi dengan mata kosong dan tubuh yang tak berjiwa. Kemudian, bayangan itu lenyap. Malam keempat sejak ritual gagal menjadi malam paling mencekam. Seorang anak laki-laki bernama Rian, 9 tahun, hilang dari kamarnya. Jendela terbuka, dan bantal di tempat tidurnya dibiarkan berserakan. Ibunya, yang tertidur karena kelelahan, baru sadar saat ayam mulai berkokok. Seluruh warga dikumpulkan. Pencarian segera dilakukan. Beruntung, sebelum matahari benar-benar terbit, Rian ditemukan duduk di bawah pohon asem tua, tak jauh dari kebun bambu, tempat Bagas dulu biasa bermain. Tubuhnya menggigil, mulutnya bergetar. Tapi yang membuat semua orang bergidik adalah kalimat pertamanya saat dibangunkan. Aku cuma mau ikut ibu yang memelukku tadi. Semua terdiam. Seorang warga tua menangis pelan. Mbah Wiryo menunduk, menggenggam tongkat kayunya erat-erat. Wewe Gombel sedang memanggil, dan jika tidak dihentikan, anak-anak lain akan mengikuti. Malam harinya, di rumah Mbah Wiryo, Bu Lastri datang diam-diam. Tanpa suara, tanpa keluhan, ia berlutut di depan sesepuh itu dan berkata pelan, hampir tak terdengar. Saya siap, Mbah. Saya siap menebusnya. Dengan hati saya, dengan apapun yang diminta. Mbah Wiryo membuka mata perlahan, menatapnya dalam diam. Jangan hanya siap untuk memanggil, katanya, tapi juga siap untuk berubah. Dan malam itu, ritual pemanggilan jiwa akan dilakukan ulang, dengan satu harapan terakhir. Kasih yang sempat hilang bisa pulang. Malam kelima setelah hilangnya Bagas, Bu Lastri tak bisa tidur. Bukan karena dingin, atau rasa takut yang menelannya malam demi malam, tapi karena mimpi itu, mimpi yang terasa lebih nyata dari hidupnya sendiri. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tepi jurang berkabut. Di seberangnya, Bagas berdiri diam, tubuh kecilnya tertutup kabut. Matanya kosong, menatap lurus padanya, tak berkedip, tak mengenali. Ini ibu. Suara Bu Lastri gemetar dalam mimpi itu, tapi Bagas tak menjawab. Ia hanya menoleh sebentar, lalu membalikan badan dan berjalan menjauh, menghilang ke dalam kabut putih. Bu Lastri terbangun dengan napas tersengal. Matanya basah. Untuk pertama kalinya, bukan ketakutan yang menelannya, tapi penyesalan yang murni, tak berbentuk dan tak bisa dihindari. Ia memeluk bantal kecil peninggalan Bagas, dan di sanalah akhirnya ia bicara. Maaf, ibu baru benar-benar sadar. Ibu tidak jaga kamu dengan sepenuh hati. Ibu terlalu sibuk membenci dunia, sampai lupa mencintai yang paling berharga. Subuh itu, saat kabut belum benar-benar naik dari tanah, ia berjalan sendiri ke rumah Mbah Wiryo. Di depan rumah tua itu, ia bersujud. Dengan tubuh menggigil, ia berkata lirih, Mbah, tolong panggilkan dia lagi. Panggilkan Wewe Gombel, biar aku sendiri yang bicara. Malam harinya, ritual panggilan jiwa terakhir dilakukan. Di halaman belakang rumah Bu Lastri, tikar pandan dibentangkan. Di atasnya diletakkan sesajen, kembang kantil, air bunga, kemenyan, dan pakaian terakhir Bagas. Sebatang pohon bambu kecil ditancapkan di tanah sebagai lambang batas antara dunia. Beberapa warga hadir, tapi diminta diam total. Tak satu pun boleh menangis, tak satu pun boleh memanggil nama Bagas. Karena malam itu, bukan Bagas yang dipanggil,
Mbah Wiryo berdiri di tengah lingkaran dupa. Jubah putihnya berkibar pelan diterpa angin. Ia menutup mata, menggenggam tongkat kayu warisan leluhur, dan menggumamkan raja kuno dalam bahasa Jawa halus, nyaris seperti nyanyian. Suara gending lembut dimainkan dari kaset tua. Angin mulai menggigit. Api dari lilin dan lampu minyak bergetar. Dan saat mantra mencapai puncaknya, angin berhenti. Kabut turun perlahan, menggelayut seperti tirai halus dari langit. Suhu turun drastis. Beberapa warga menggigil. Dan dari balik pohon bambu kecil itu, muncul sosok perempuan tinggi, mengenakan jubah putih panjang, rambut menjuntai hingga menyapu tanah, kulitnya pucat kehijauan, dan kedua matanya kosong. Namun bukan kosong yang bodoh, kosong yang tahu terlalu banyak. Ia melangkah pelan, tak berbicara, tapi semua tahu. Inilah dia, Wewe Gombel. Bu Lastri hampir pingsan melihat sosok itu, tapi Mbah Wiryo menopangnya dengan tenang. Wewe Gombel berhenti di depan mereka. Kemudian, dengan suara berat dan parau, ia berbicara. Kalian memanggilku seolah aku pencuri, tapi aku hanya memeluk yang dibuang. Suara itu menggema, tak terdengar marah, tapi penuh luka. Aku tak meminta darah, tak menuntut nyawa, hanya memberi rumah bagi yang kehilangan. Mbah Wiryo membuka matanya, berbicara dengan suara rendah. Tapi Bagas ingin pulang. Wewe Gombel menoleh padanya. Kemudian, pada Bu Lastri, apakah rumahnya siap menerimanya? Atau hanya akan menelantarkannya lagi? Bu Lastri bersujud. Suaranya bergetar. Aku salah. Aku yang buta. Bukan anakku. Aku ingin dia pulang. Biar aku sendiri yang minta. Bukan lewat sesaji. Bukan lewat mantra. Tapi lewat hati. Untuk pertama kalinya, Wewe Gombel memandangnya dalam-dalam. Lalu ia melangkah mundur. Pintu sudah kubuka. Tapi jiwa tak bisa langsung pulang. Jika kau tak menjaga cintamu, maka dia akan kembali padaku. Kemudian, ia lenyap. Seperti ditiup angin. Tak lama setelah itu, sebuah tiupan angin dingin menerpa tikar pandan. Sesajen bergetar, kembang berguguran, dan dari kegelapan, terdengar langkah kecil mendekat. Bagas muncul, tubuhnya kotor, bajunya kusut, tapi matanya terbuka. Warga berteriak lirih, beberapa menangis. Bu Lastri langsung berlari, memeluk anaknya erat-erat. Tapi Bagas hanya diam, tak ada pelukan balik. Matanya menatap ke depan, kosong, tak mengenali ibunya. Bagas, "Le, ini ibu. Ibu, nak, kamu sudah pulang." Tapi Bagas hanya menunduk, seolah tubuhnya pulang, tapi jiwanya belum. Mbah Wiryo mendekat, menepuk pundak Bu Lastri. "Dia sudah kembali. Tapi kau harus menjemput jiwanya perlahan. Dengan cinta. Setiap hari. Dengan sabar." Malam itu, Bagas dibawa pulang ke dalam rumah. Ia tidur diam. Tidak menangis. Tidak bicara. Tapi tubuhnya hangat. Napasnya tenang. Dan di luar rumah, angin berhenti bertiup. Kabut menghilang pelan. Wewe Gombel telah pergi. Tapi pesannya tertinggal. Sejak malam Wewe Gombel terakhir kali menampakkan diri, desa Gunung Jati kembali tenang. Angin tak lagi membawa bisikan. Kabut turun seperti biasa, tak lagi menggumpal mencekam. Anak-anak mulai berani bermain di halaman selepas asyar, meski tetap tak ada yang berani ke kebun bambu. Semua tahu, tempat itu bukan untuk main-main. Ada batas yang tak boleh dilangkahi, terutama oleh hati yang kosong. Di rumah Bu Lastri, kehidupan perlahan mulai pulih. Tapi tak seperti sebelumnya, kini rumah itu penuh keheningan yang berbeda. Hening karena hati-hati, bukan abai. Di atas dipan kayu dekat jendela, Bagas terbaring, selimut membalut tubuh kecilnya. Sudah 5 hari sejak ia muncul kembali, tapi belum sekalipun ia berbicara. Matanya kadang menatap kosong ke langit-langit, kadang menoleh pelan ke arah ibunya yang duduk setia di sisi ranjang. Bu Lastri tak lagi memegang alat jahit, tak lagi mondar-mandir dari satu rumah ke rumah lain seperti dulu.
Sejak Bagas kembali, semua yang dulu dianggap penting, kini tak lebih berharga dari satu tarikan napas anaknya. Setiap pagi, ia membersihkan tubuh Bagas, mengganti baju, menyuapi bubur hangat, menyisir rambut anaknya yang mulai panjang. Setiap sore, ia membacakan cerita lama dari buku usang yang dulu dibeli untuk Bagas. Meski anak itu hanya menatap kosong keluar jendela, namun malam-malam Bagas tetap gelisah. Seringkali ia terbangun mendadak, napasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tangannya meremas bantal, dan dari bibir kecilnya, hanya satu nama yang terus disebut, Ibu Putih. Suara itu lirih, nyaris seperti bisikan. Bu Lastri selalu memeluknya erat, membisikkan doa di telinga anaknya, berharap mimpi-mimpi buruk itu tak lagi datang. Tapi ia tahu, bayangan itu masih hidup dalam jiwa Bagas. Bayangan dari dunia lain, yang memberinya pelukan saat ia merasa tak punya siapapun. Suatu pagi, saat kabut belum sepenuhnya sirna dari halaman, Mbah Wiryo datang. Dengan tongkat kayu tuanya, ia melangkah pelan masuk ke rumah, disambut oleh Bu Lastri yang kini jauh lebih tenang, meski matanya masih lelah. Bagas wis mulai tanggap. "Mbah," katanya pelan. Tapi durung Yeso ngomong, durung gelem meluk. Bagas sudah mulai sadar. "Mbah," tapi belum bisa bicara, belum mau memeluk. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Ia mendekati ranjang Bagas, duduk di bangku kecil di sampingnya. Tangannya meraba dahi bocah itu, matanya memejam sesaat. Rohe wis bali, nanging isih nyimpen rasa. Rasa dikhianati, rasa dilaleke. Jiwanya sudah kembali, tapi masih menyimpan rasa. Rasa dikhianati, rasa dilupakan. Bu Lastri menunduk, tangisnya hampir tumpah lagi. Mbah Wiryo menoleh padanya, suaranya tegas tapi lembut. "Cintamu harus kau buktikan setiap hari, bukan dengan kata-kata, tapi dengan hadir. Sebab kalau sekali lagi kau mengabaikannya, Wewe Gombel tak akan mengembalikannya." Kata-kata itu menusuk langsung ke dada Bu Lastri. Ia mengangguk, menggenggam tangan anaknya, berjanji dalam hati yang paling dalam, anak ini tak akan pernah merasa sendirian lagi. Hari-hari berlalu, Bagas mulai menunjuk, kadang mengangguk pelan, lalu mulai tersenyum, meski hanya sesekali. Tapi malam-malam gelisahnya belum hilang sepenuhnya. Beberapa kali, ia tetap terbangun sambil meracau, menangis menyebut Ibu Putih. Namun suatu malam, sesuatu berubah. Bagas terbangun, tapi kali ini tidak menangis. Ia duduk diam, menatap langit-langit, lalu perlahan turun dari ranjang. Ia mengambil kertas gambar dan pensil warna dari rak kecil di sudut kamar. Ia mulai menggambar. Bu Lastri, yang terbangun karena suara gesekan pensil, terdiam di ambang pintu, menyaksikan anaknya tanpa mengganggu. Gambarnya sederhana, sosok perempuan tinggi berjubah putih, berdiri di bawah pohon bambu. Rambutnya panjang, menjuntai sampai tanah. Matanya kosong, tapi senyumnya lebar, bukan menyeramkan, tapi penuh sayang. Di samping gambar itu, Bagas menulis dengan huruf miring-miring kecil, "Ibu yang benar-benar sayang." Bu Lastri menahan napas. Air matanya mengalir. Ia mendekat, duduk di samping anaknya, dan untuk pertama kalinya, Bagas memeluknya sendiri. Pelukan itu tidak panjang, tapi cukup untuk menghancurkan tembok dingin yang selama ini memisahkan mereka. Keesokan harinya, gambar itu disimpan di atas meja kecil di ruang tengah. Tidak dibuang, tidak dibakar, tidak disembunyikan. Karena bagi mereka berdua, itu bukan kenangan buruk, itu adalah pengingat bahwa saat kasih manusia rapuh, alam akan menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Dan di kebun bambu, tempat semua ini bermula, kini ditumbuhi pagar hidup dari tanaman lidah mertua dan beluntas. Warga tidak lagi mendekat, tapi mereka tidak membenci. Mereka hanya menghormati sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang menjaga dengan cinta, ketika cinta di dunia nyata menghilang. Demikian cerita hari ini.
Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.